Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Di seluruh dunia, Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia, seperti Nabi berkata, haleluya. Di seluruh dunia
hatiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu,
Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anakmu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai meniru kebiasaan Tuhan Yesus bagian yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus pasal 1. Kita akan baca ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama ke-8 ayat ini. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?
Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Para pakar ilmu manajemen dan kepemimpinan menemukan bahwa kepintaran saja tidak cukup untuk membuat orang berhasil. Masih diperlukan moral yang baik dan kebiasaan yang baik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kebiasaan kita sehari-hari banyak menentukan apa yang dapat kita capai dalam hidup ini. Karena itu pada hari ini kita mau belajar dua hal yang biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus biasa mengajar firman Tuhan. Kita baca dalam firman Allah, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Yesus bukan sekedar mengajar, tapi mengajar dengan penuh kuasa, yaitu penuh urapan Roh Kudus. Salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk menyadarkan manusia akan keperluannya untuk bertobat dan percaya kepada Injil ialah dengan mengajarkan kebenaran firman Allah. Firman Allah berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Beberapa orang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Beberapa orang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang bagaimana menerima pengampunan dosa. Beberapa orang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang bagaimana mengalami berkat Tuhan dan sebagainya. Akibatnya, mereka banyak terlilit masalah yang membebani hidup mereka. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Imam Harun dan anak-anaknya bertugas mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada umat Tuhan. Kita baca dalam Alkitab, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, yang menjadi imam Tuhan adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya tanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran firman Allah kepada sesama. Pertama-tama, firman Allah memerintahkan orang tua untuk mengajarkan firman Allah kepada anak-anaknya. Kita baca dalam firman Allah, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dengan kata lain, orang tua diperintahkan Allah untuk mengajarkan firman Allah kepada anak-anaknya dalam segala situasi hidup dan dalam setiap kesempatan. Tugas utama untuk mengajarkan firman Allah kepada anak-anak ada pada orang tua, bukan pada guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu hanya tambahan saja, pelengkap saja. Sedangkan tanggung jawab utama untuk mengajarkan kebenaran firman Allah kepada anak-anak ada pada orang tua dengan cara mengajar, menasihati, dan menjadi teladan kepatuhan kepada firman Allah kepada anak-anak. Oleh karena itu, setiap hari sejak usia dini, orang tua perlu menyediakan waktu untuk berdoa bersama anak, membaca Alkitab bersama anak, membicarakan firman Allah bersama anak, dan yang paling penting, kehidupan orang tua
perlu menjadi teladan kepatuhan kepada firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkat tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya tanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran firman Allah kepada sesama. Sebagai mentor, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Menjadi orang yang bisa dipercaya adalah salah satu kunci keberhasilan. Proses menjadi orang yang bisa dipercaya dimulai di rumah, dari ajaran dan teladan hidup orang tua, dilanjutkan di bangku sekolah. Adalah baik bila orang tua mengajar anak-anaknya bahwa mendapat nilai 3 tanpa menyontek lebih berharga daripada mendapat nilai 9 hasil menyontek. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Menabur ketidakjujuran di bangku sekolah akan menuai badai di kemudian hari. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya tanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran firman Allah kepada sesama. Kita baca dalam firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Guru merupakan salah satu karunia Roh Kudus untuk mendewasakan gereja Tuhan. Gereja Tuhan tidak bisa dibangun hanya oleh beberapa orang saja. Gereja Tuhan hanya bertumbuh bila semua anggota gereja terlibat dalam pelayanan. Supaya semua anggota gereja dapat terlibat dalam pelayanan, maka semua anggota gereja perlu diperlengkapi dengan pengajaran firman Allah. Salah satu keprihatinan di dalam gereja masa kini adalah hanya banyak kesaksian, tetapi jemaat kurang diajar kebenaran firman Allah. Kesaksian perlu untuk memperjelas kebenaran firman Allah yang diajarkan, tetapi kesaksian saja tidak cukup. Jemaat juga harus diajar prinsip kebenaran firman Allah yang dapat kita petik dari kesaksian itu. Dikatakan mengenai Tuhan Yesus, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Tujuan ajaran Yesus bukan sekedar untuk memberi informasi, tetapi supaya orang mengambil keputusan untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kata Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pada suatu hari Minggu, seorang hamba Tuhan berkhotbah tentang bahaya iri hati dan dengki. Salah satu ibu yang hadir mengaku dosa, minta ampun untuk dosa dengki. Setelah melakukan hal ini, ternyata ibu ini sembuh dari sakit rematik yang sudah bertahun-tahun dideritanya. Yesus adalah guru yang diurapi oleh Roh Kudus. Urapan Roh Kudus diterima oleh Yesus sewaktu dia dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan dipelihara dengan kehidupan doa yang disiplin. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana supaya ia dapat mengajar penuh dengan kuasa Allah. Tuhan Yesus mendisiplin diri dengan tertib berdoa setiap pagi. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya tanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran firman Allah kepada sesama. Oleh karena itu, kita akan mempersiapkan diri kita dengan rajin membaca Alkitab setiap hari, rajin mempelajari firman Allah, hidup dalam ketaatan kepada firman Allah, dan dengan banyak berdoa. Guru-guru sekolah minggu, guru-guru pendidikan pelayanan kaum awam, pemimpin kelompok sel, pembawa renungan pada acara doa. Jangan lalai dalam melaksanakan tugas. Persiapkan dengan baik.
Terutama jadilah guru yang diurapi oleh Roh Kudus dengan rajin membaca Alkitab setiap hari, dengan rajin mempelajari firman Allah, dengan hidup dalam ketaatan kepada firman Allah, dan dengan banyak berdoa. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Para pakar ilmu manajemen dan kepemimpinan menemukan bahwa kepintaran saja tidak cukup untuk membuat orang berhasil. Masih diperlukan moral yang baik dan kebiasaan yang baik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kebiasaan kita sehari-hari banyak menentukan apa yang dapat kita capai dalam hidup ini. Tadi kita sudah belajar bahwa hal pertama yang biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengajarkan kebenaran firman Allah. Hal kedua yang biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Yesus biasa mengusir setan. Ajaran Yesus yang penuh kuasa bukan saja menantang orang untuk mengambil keputusan untuk bertobat, tetapi juga menelanjangi pekerjaan-pekerjaan iblis dan roh-roh jahat, sehingga mereka tidak bisa lagi bersembunyi dan harus keluar meninggalkan orang yang bertobat. Kita baca dalam firman Allah, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Tujuan Yesus ialah membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Firman Allah berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam kasih-Nya, Tuhan memberi sistem kekebalan tubuh kepada manusia, sehingga walau di sekeliling kita ada banyak kuman, ada banyak bakteri, ada banyak virus penyakit, asalkan sistem kekebalan tubuh manusia berfungsi dengan baik, manusia tidak akan jatuh sakit. Begitu pula dalam kasih-Nya, Tuhan memberi sistem kekebalan rohani kepada manusia. Asalkan manusia hidup dalam ketaatan kepada firman Allah, sistem kekebalan rohani ini akan tetap berfungsi dengan baik, sehingga tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja dan merusak kehidupan manusia. Firman Allah mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Allah mengingatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kemarahan dapat timbul tiba-tiba. Tetapi apa yang kita lakukan berikutnya akan menentukan apakah kita berbuat dosa dan memberi kesempatan kepada iblis atau tidak. Apabila kemarahan yang timbul tiba-tiba ini diumbar, maka kita termakan tipu muslihat iblis dan memberi dasar hukum bagi iblis dan roh-roh jahat untuk bekerja dan mendatangkan penderitaan dan kerusakan. Apabila kemarahan yang timbul tiba-tiba ini dibiarkan berlarut-larut, ini yang dimaksudkan dengan kata-kata, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maka hal ini akan memberi dasar hukum bagi iblis dan roh-roh jahat untuk bekerja dan mendatangkan penderitaan dan kerusakan. Pada umumnya, dosa seperti penyembahan berhala, dosa seperti menyembah Tuhan dengan cara yang salah, dosa seperti tidak menghormati hari kudus Tuhan, dosa seperti tidak menghormati orang tua,
Dosa seperti pembunuhan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, tidak mau mengampuni, kebencian. Dosa seperti perzinahan, pornografi, percabulan, hawa nafsu. Dosa seperti mencuri, berdusta, menjadi saksi dusta, seperti memfitnah orang, serakah dan menginginkan milik orang lain secara tidak sah dan sebagainya. Dosa-dosa semacam ini pada dasarnya memberi dasar hukum bagi iblis dan roh-roh jahat untuk bekerja dan mendatangkan penderitaan dan kerusakan. Tetapi melalui ajaran firman Allah yang diurapi, Yesus membongkar dosa dan dengan demikian membongkar kubu-kubu pertahanan iblis dan roh jahat sehingga mereka tidak bisa terus bersembunyi dan dipaksa untuk memanifestasikan diri. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Tuhan Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka." Dalam nas yang kita baca ini, Tuhan Yesus memerintahkan setiap orang yang percaya kepadanya untuk memberitakan Injil. Dan Yesus menjelaskan bahwa setiap orang yang rajin memberitakan Injil akan mengusir setan-setan demi namanya. Sebab pengusiran setan menyertai pemberitaan Injil. Sepasang suami istri berlibur ke pantai bersama anak laki-laki mereka yang ketika itu masih berusia 9 tahun. Suatu malam ketika anak itu akan memasuki kamar tidurnya, sebelum dia sempat menyalakan lampu kamar, tiba-tiba ia menjerit ketakutan lalu berlari keluar rumah ke tengah kegelapan malam. Diperlukan waktu 1 jam untuk menemukan anak itu kembali. Dia ditemukan dalam keadaan menggigil ketakutan. Sejak saat itu selama 10 tahun berikutnya, perangai anak itu berubah. Dia menjadi anak yang suka memberontak. Orang tua anak itu seringkali dipanggil menghadap guru di sekolah karena ulah anak itu. Pada usia 11 tahun, dia menanyakan kepada orang tuanya apakah dia anak pungut. Pada usia 12 tahun, si ibu memberitahu suaminya bahwa bila si ayah berhasil menjaga anak itu tidak sampai berurusan dengan polisi sebelum dia berumur 20 tahun, maka si ayah pantas diberi medali. Kesulitan dengan anak laki-laki mereka membuat pasangan ini mencari Tuhan. Mereka mulai rajin mengikuti kebaktian-kebaktian di gereja. Suatu kali ketika anak laki-laki itu berusia 18 tahun, ketika mereka menghadiri kebaktian, mata rohani anak dan ayah celik dan mereka melihat kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memberi kemenangan. Ketika ditanya siapa yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayah dan anak mengangkat tangannya. Ketika ditanya siapa yang mau dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, ayah dan anak mengangkat tangannya. Ayah dan anak maju ke mezbah Tuhan, berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa meminta Tuhan Yesus membaptiskan mereka dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh. Ayah dan anak kedua-duanya berkata-kata dengan bahasa roh. Sejak anak laki-laki itu berkata-kata dengan bahasa roh, sifat suka memberontaknya hilang. Dia kembali menjadi anak penurut seperti sedia kala. Nampaknya kamar-kamar di penginapan itu, di tepi pantai itu, biasa dipakai oleh tamu-tamu yang menginap di situ untuk berzinah,
dan melanggar ke-10 perintah Tuhan yang lain. Sehingga nampaknya anak itu melihat setan ketika ia akan memasuki kamar tidurnya di penginapan di tepi pantai 9 atau 10 tahun sebelumnya. Selama 10 tahun berikutnya, setan itu menghantui hidup anak itu dan membuat perangainya berubah menjadi anak pemberontak. Tetapi ketika anak ini memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, setan itu meninggalkan anak itu dan perangainya kembali menjadi baik. Yesus adalah Tuhan yang memberi kemenangan dengan melepaskan orang-orang yang percaya kepadanya dari gangguan roh jahat. Apakah kita ingin hidup kita dibersihkan dari gangguan roh jahat? Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Pernahkah kita melanggar salah satu atau beberapa dari ke-10 perintah Tuhan, seperti menyembah berhala, menyembah Tuhan dengan cara yang salah, tidak menghormati hari kudus Tuhan, tidak menghormati orang tua, terlibat dalam dosa pembunuhan, menggugurkan kandungan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, tidak mau mengampuni, terlibat dalam dosa perzinahan, pornografi, percabulan, hawa nafsu, mencuri, berdusta, menjadi saksi dusta, yaitu memfitnah orang, serakah, dan menginginkan milik orang lain secara tidak sah, dan sebagainya. Bila ya, mari kita mengaku dosa dan memohon ampun kepada Allah. Tuhan berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bila kita mengaku dosa kita, Tuhan akan melakukan 2 hal, yaitu mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Termasuk dalam tindakan Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan ini adalah melepaskan dan membersihkan hidup kita dari segala bentuk gangguan dan kegiatan roh jahat di dalam dan melalui kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Berkekalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu.
Penolong yang sejati dan suci, berindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo, kakaralaba fadato, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai. Mari kita minta agar Roh Kudus menyelidiki hati kita. Untuk setiap dosa yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, mari kita mengaku dosa dan meminta ampun kepada Allah. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, bila kita mengaku dosa kita, Allah bukan saja mengampuni dosa kita, tetapi juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Termasuk dalam tindakan Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan ini adalah membebaskan kita dari tuduhan rasa bersalah, membebaskan kita dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, seperti kesembuhan dari sakit penyakit,
keluar dari kesulitan keuangan, keluar dari jebakan kemiskinan, pemulihan hubungan yang rusak, membebaskan kita dari kebiasaan berbuat dosa, melepaskan dari rupa-rupa kecanduan, melepaskan dari rupa-rupa ketagihan dan banyak kebiasaan buruk lainnya, membersihkan hidup kita dari kehadiran dan gangguan roh jahat dan sebagainya, agar kita dapat mengalami jamahan kuasa dan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan ini. Mari kita ucapkan doa pengakuan iman kita ini. Mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku. Saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya. Yesus adalah Tuhan. Yang menjadi manusia. Saya percaya. Yesus mati di kayu salib. Untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Mari kita lanjutkan doa kita. Bapa kami yang di sorga, ampunilah bila kami pernah terlibat dalam dosa menyembah berhala. Ampuni kami bila kami pernah terlibat dalam dosa menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Ampuni kami kalau kami pernah terlibat dalam dosa tidak menghormati hari kudus Tuhan. Ampuni kami kalau kami pernah terlibat dalam dosa tidak menghormati orang tua. Ampuni kami kalau kami pernah terlibat dalam dosa pembunuhan, menggugurkan kandungan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, tidak mau mengampuni, membenci orang. Ampuni kami Tuhan kalau kami pernah terlibat dalam dosa perzinahan, pornografi, percabulan, hawa nafsu. Ampuni kami kalau kami pernah terlibat dalam dosa mencuri, berdusta, menjadi saksi dusta, memfitnah orang. Ampuni kami Tuhan kalau kami pernah terlibat dalam dosa serakah dan menginginkan milik orang lain secara tidak sah. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk yang menimpa kami karena dosa-dosa ini, kami batalkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang kuat dan semua roh jahat yang pernah hadir dan bekerja karena dosa-dosa ini, kami usir sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo, kakaralaba fanato, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai. Ada yang mengatakan bahwa kebiasaan kita sehari-hari banyak menentukan apa yang dapat kita capai dalam hidup ini. Salah satu kebiasaan Tuhan Yesus adalah mengajarkan kebenaran firman Allah. Oleh karena itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya tanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran firman Allah kepada sesama. Oleh karena itu kita akan mempersiapkan diri kita dengan rajin membaca Alkitab setiap hari, rajin mempelajari firman Allah, hidup dalam ketaatan kepada firman Allah, dan dengan banyak berdoa. Guru-guru sekolah minggu, guru-guru pendidikan pelayanan kaum awam, pemimpin kelompok sel, pemimpin pentas, pembawa renungan pada acara doa. Jangan lalai dalam melaksanakan tugas. Persiapkan dengan baik. Terutama jadilah guru yang diurapi oleh Roh Kudus dengan rajin membaca Alkitab setiap hari. Rajin mempelajari firman Allah. Hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Dan dengan banyak berdoa. Irialamo,
Kakaralaba sadato, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai. Bapa kami yang di sorga, tolong kami Tuhan untuk rajin membaca Alkitab setiap hari. Bapa kami yang di sorga, tolong kami Tuhan untuk menjadi rajin mempelajari firman Allah. Bapa kami yang di sorga, tolong kami untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Bapa kami yang di sorga, tolong kami mendisiplin diri kami untuk tertib berdoa hari lepas hari. Irialamo, kakaralaba sadato, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai. Setiap hari, sejak usia dini, orang tua perlu menyediakan waktu untuk berdoa bersama anak, membaca Alkitab bersama anak. Dan yang paling penting, kehidupan orang tua perlu menjadi teladan kepatuhan kepada firman Allah. Mari kita sebutkan nama anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu kita sekarang. Mari kita doakan mereka sekarang. Mari kita mintakan berkat Tuhan untuk mereka. Dan mari kita doakan agar mereka menjadi manusia yang takut akan Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Irialamo, kakaralaba sadato, kakaralaba kushai, dikiti kata patori alamo, kakaralaba sadato, kakaralaba kushai. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk diri kami dan semua anak, menantu dan cucu-cucu kami. Kami meminta supaya kami semua menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Bapa, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Tuhan Yesus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa melalui darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan.
bersepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit. Sembuhkan juga setiap jiwa dan roh yang sakit. Adakan mujizat keuangan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong, menyelesaikannya sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Bapak mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal dengan harga yang terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan
sembah Yesusku, Rajaku. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Roh Allah yang hidup. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku,
yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran